Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Oke, baik. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai CGR yang telah kami buat, yaitu mengenai sampel dan teknik sampling. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Herman Sitorus sebagai moderator dan juga pemateri. Saya Dinda Jasmine sebagai pemateri. Saya Natasha Indah Tanang sebagai pemateri. Saya Priska Amerda sebagai pemateri. Saya Fauzia. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke dalam. Oke, baik, ada pun outline yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama itu adalah rumusan masalah, tujuan, kemudian masuk ke jurnal pertama, jurnal pembanding, kesimpulan, saran, dan juga daftar pustaka. Oke, baiklah, ada pun rumusan masalah dalam penulisan CGR kami itu. Yang pertama adalah bagaimana topik dalam jurnal relevan dengan materi yang dipelajari dalam kelas di mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian bagaimana hubungan antara topik dan sistematika dalam jurnal tersebut, apakah saling berkaitan. Yang ketiga, bagaimana kelengkapan materi yang ada di dalamnya, apakah cocok dijadikan sebagai salah satu referensi dalam pembelajaran, dan bagaimana perbandingan kedua jurnal dari segi materi yang dibahas. Untuk tujuannya, yang pertama untuk mengetahui relevansi topik dalam jurnal dengan materi yang dipelajari dalam perkuliahan. Yang kedua, mengetahui hubungan antara topik dan sistematika dalam jurnal tersebut. Yang ketiga, mengetahui kelengkapan materi yang ada pada jurnal tersebut dan kecocokannya apabila digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, untuk mengetahui perbandingan antara kedua jurnal dari segi materi yang dibahas. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Priska. Baik, selanjutnya bahasan yang pertama yaitu jurnal utama, karena nanti selanjutnya ada jurnal pembanding. Untuk informasi artikel yang kami ambil yaitu berjudul Sampling Methods in Research Methodology, How to Choose a Sampling Technique for Research, di mana artinya itu metode pengambilan sampel dalam metodologi penelitian, bagaimana memilih teknik pengambilan sampel untuk penelitian, di mana jurnalnya ini berasal dari jurnal International Journal of Academic Research in Management atau IJAR, dengan link download sebagai berikut. Volume jurnalnya itu volume 5 nomor 2 halaman 19 sampai 27, terbit pada tahun 2016 dengan penulisnya Hamid Taherdus, di mana reviewernya itu kelompok 4 yaitu kami sendiri, dengan tanggal reviewnya itu 13 November 2024. Adapun abstraknya yaitu di sini akan dijelaskan terjemahannya saja, di mana abstrak pada artikel ini untuk menjawab pertanyaan penelitian tidak mungkin peneliti dapat mengumpulkan data dari semua kasus. Oleh karena itu perlu dipilih sebuah sampel. Makalah ini menyajikan langkah-langkah yang harus dilalui untuk melakukan pengambilan sampel. Selain itu, karena terdapat berbagai jenis teknik atau metode pengambilan sampel, peneliti perlu memahami perbedaannya untuk memilih metode pengambilan sampel yang sesuai untuk penelitian. Dalam hal ini, makalah ini juga menyajikan berbagai jenis teknik dan juga metode pengambilan sampel. Kemudian masuk ke asesmen data, di mana artikel ini membahas tentang metode pengambilan sampel yang tepat dalam penelitian. Dengan berbagai teknik pengambilan sampel, selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan pada jurnal yang pertama. Yang pertama itu kekuatan artikel. Yang pertama, pembahasan artikel ini memiliki struktur yang jelas dalam menjelaskan setiap langkah dalam metode pengambilan sampel yang memudahkan pembaca dalam memahami. Lalu, setiap teknik dijelaskan secara rinci, lengkap dengan keuntungan dan kelemahannya, sehingga memberikan wawasan yang luas bagi pembaca. Lalu, kekuatan yang terakhir, penjelasan dilengkapi dengan adanya tabel dan grafik yang membantu memperjelas konsep dan memberikan panduan praktis bagi pembaca. Lalu ada kelemahannya. Yang pertama, artikel ini hanya mengulas teori tanpa studi empiris atau data lapangan yang bisa menunjukkan bagaimana metode ini diterapkan dalam praktik. Lalu yang kedua, tidak ada contoh pengujian atau analisis mengenai efektivitas dari setiap metode dalam berbagai konteks penelitian yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal pembanding, di mana informasi artikelnya itu berjudul yang teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian dengan menggunakan literatur review. Yang jurnalnya itu dari Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik atau JIPH. Dengan link itu dapat kita lihat dengan volume dan halaman
tahunnya 2022, yang dimana penulisnya itu adalah Deli Firmansyah dan juga Dede. Yang reviewer itu adalah kelompok 4, ada saya di Jalan Butong, Fauzia, Herman Aldona, Natasha dan juga Priska pada tanggal 13 November 2024. Yang dimana pada jurnal itu memiliki abstrak yang dimana artikel ini bertujuan untuk mengetahui teknik sampling umum dalam metode penelitian berdasarkan beberapa artikel internasional bereputasi. Untuk memenuhi tujuan tersebut, peneliti melakukan penelitian di 3 jurnal yang membahas tentang teknik pengambilan sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan Selanjutnya, kekuatan pada artikel yang kedua. Yang pertama, jurnal ini membahas berbagai teknik sampling secara mendetail, termasuk probabilitas dan non-probabilitas, serta memberikan contoh untuk setiap tekniknya. Ini sangat membantu bagi peneliti dalam memahami pilihan teknik sampling yang sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Lalu kekuatan yang kedua, artikel ini menggunakan referensi dari jurnal internasional bereputasi yang meningkatkan kredibilitas dan relevansi informasi yang disajikan. Lalu kekuatan yang ketiga, jurnal ini mengikuti struktur yang sistematis dalam menguraikan adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bahas, yang pertama, jurnal dimulai adalah jika topiknya memperluas atau menguatkan pemahaman materi perkuliahan, khususnya terkait sampel dan teknik sampling sebagai bagian penting metodologi penelitian. Nah, jadi masing-masing jurnal utama maupun pembanding yang telah kami bahas ini masing-masing membahas tentang sampel dan teknik sampling, yang dimana materi ini relevan dengan perkuliahan karena salah satu unsur penting dalam metodologi penelitian. Lalu yang kedua, sistematika yang terstruktur membantu membaca memahami alur jurnal. Jadi mana dalam jurnal kedua jurnal ini, topik dan sistematika mendukung pemahaman tentang sampel dan juga teknik sampling. Lalu yang ketiga, jurnal yang lengkap menjadi referensi pembelajaran yang baik, mencakup latar belakang, teori, metodologi dan juga bahasa. Adapun saran yang kami lakukan berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang telah diidentifikasi, perlu dilakukan pembahasan. Perlu dilakukan penambahan konten teoritis dengan berbagai sumber praktis dan data empiris yang relevan dari buku atau sumber literatur yang lainnya. Penambahan studi kasus atau contoh penerapan nyata dari teknik sampling yang dibahas akan membantu pembaca memahami bagaimana teori dapat diterapkan dalam konteks penelitian yang berbeda agar tetap relevan dengan perkembangan terkini di bidang teknik sampling. Nah, kedua jurnal juga akan menjadi lebih komprehensif dan fungsional jika dalam penggunaannya ditambah dengan berbagai sumber informasi yang lainnya sehingga memberikan peneliti panduan yang lebih jelas dalam memilih dan menerapkan metode sampling yang paling tepat untuk penelitian mereka. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Lata. Oke, baiklah, sampai sedemikian pemaparan mengenai senja dan kelompok kami. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam memproduksi kita. Baiklah, sebelum kami akhiri, kepada teman-teman yang mungkin mempunyai pertanyaan atau kritik, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaannya di grup WA kelas. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.